Dan kami sampaikan bahwa insya Allah pada pagi hari ini acara beranda ngaji bareng online kita akan diisi oleh sahabat kita, saudara kita, sesama peserta ngaji bareng online ini, yaitu Ibu Dr. Anda Karlina Adiwilaga, yang akan sharing pada pagi hari ini mengenai profesi dan pengalaman beliau. Dan beliau adalah seorang pakar teh. Insya Allah nanti beliau akan menyampaikan kepada kita semuanya, semoga kita dapat bisa mendengarkan secara seksama dan mengambil hikmah, tidak hanya secara fisik ketika kita membayangkan mengenai teh itu apa, namun semoga hikmah-hikmah yang terkandung di balik pesan Allah mengenai simbol teh itu sendiri, semoga dapat pula kita serap atas izinnya. Namun sebelum itu, kepada Bapak dan Ibu yang harus segera meninggalkan forum ini untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya, sama-sama kita mendoakan semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang diamanahkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bapak dan Ibu yang lainnya, mari bersama-sama kita mengikuti sharing yang disampaikan oleh Ibu Karlina, dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Karlina. Mohon kesediaan untuk mengunmute-kan. Ya, oke. Alhamdulillah Ibu Karlina, bahagia sekali bisa berjumpa di pagi hari ini. Dan terima kasih pula Ibu Karlina dapat memenuhi usulan kami untuk dapat sharing di dalam forum beranda ini. Dan kami tahu bahwa siapapun di dalam forum ini memiliki kapasitas untuk menyampaikan sharing itu, karena kita semua yakin bahwa setiap orang memiliki keunikan dan memiliki kelebihan di dalam kehidupannya. Namun pada hari ini kami ingin sekali mendengarkan sharing pengalaman Ibu Karlina, dan mohon izin pula Ibu Karlina dari CV yang saya terima dari Ibu untuk saya bacakan kepada seluruh peserta pada hari ini. Mudah-mudahan dengan membaca dan mendengarkan CV ini, paling tidak kita lebih mudah lagi nanti di dalam menyerap info yang disampaikan oleh Ibu Karlina. Ibu Karlina Susanto Adiwilaga adalah seorang profesional yang mengawali pendidikannya S1 dari ITB, yaitu Organic Chemistry of Natural Product. Apa itu bahasa kampusnya? Kimia organik bahan alam. Kimia organik. Okay. Kemudian tahun 78 beliau melaksanakan training di luar negeri di India, dan kemudian mendapatkan certified tea tester ataupun tea quality controller. Tahun 89 tea tester dan tea quality training di Bangkok dan UK, di Brighton di UK, dan kemudian tahun 89 kemudian beliau mengikuti lagi decaffeinated tea training di New York, Amerika. Dan kemudian pengalaman pekerjaannya, beliau sebagai pengajar di jurusan Teknik Kimia ITB, Bu Karlina ya. Dan kemudian tahun 72 sampai dengan 2000 di PT Perkebunan 12, PTPN 8, dan juga PTPN 8, mulai dari staff sampai dengan kepala divisi, kemudian sampai dengan menjadi presiden director ataupun dan juga director of production PT Lysander Camellia Nusantara, yaitu joint company antara PTPN 8 dan Lysander Limited Singapura. Tahun 2000 sampai 2008 consultant on tea technology kepada PT Sostro, PT Mitra Kerinci, dan PTPN 8. 2009 sampai dengan sekarang Director of Production dari PT 107, betul ya Bu Karlina ya? Oke, kemudian lain-lainnya beliau sebagai International Agriculture Commodities Exhibition di Baghdad di Irak tahun 79, pernah pula menjadi speaker dan member of Indonesian Delegation International Conference on Bulk Tea Packaging di Jakarta, kemudian partisipan dari International Rubber Marketing Conference di Phuket, Thailand, dan kemudian beliau mengikuti juga International Tea Exhibition di Kairo, Mesir, dan tahun 2008 International Tea Exhibition di Shizuoka, Jepang. Inilah sekelumit dari riwayat hidup Ibu Karlina.
Dan beliau sesungguhnya telah mengirimkan kepada saya juga sebuah tulisan, yaitu teh sebagai sumber kesehatan. Insya Allah atas izin Ibu Karlina saya akan share nanti Ibu Karlina kepada seluruh peserta. Nah baiklah Bapak dan Ibu, kita langsung saja mendengarkan sharing dari beliau secara seksama. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan untuk kita semuanya. Kepada Ibu Karlina kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Pak Hasan, Profesor Suharyadi, Ibu Lena, Ibu Susi, dan seluruh jemaah NBO yang saya hormati. Suatu kehormatan bagi saya untuk berbicara di beranda NBO ini. Saya bukan siapa-siapa bila dibandingkan dengan pembicara-pembicara hebat dari NBO yang lain, namun saya akan berusaha semampu saya. Saya mengikuti NBO ini atas ajakan Ibu Tati Rajab. Sebetulnya saya ragu, namun setelah terjun kok jadi kepincut dengan cara pembawaannya, cara membawakannya, dan sama sekali tidak menggurui, bahkan menambah wawasan saya, terutama dalam pembacaan ayat Al-Quran, yaitu dengan tartil, dan sama sekali tidak tergesa-gesa, sehingga saya juga bisa mengikutinya. Dan insya Allah ingin juga saya bisa membaca Al-Quran seperti Pak Hasan. Amin, amin ya Allah. Sebetulnya dari umur 6 tahun itu saya sudah belajar ngaji. Bahkan SD, SMP itu sudah hafal juz amma. Namun dengan datar dan kayak kalau bahasa Sunda menyatakannya apal cangkem, jadi asal aja. Sudah di usia pensiun, saya mengikuti majelis taklim, dan kebetulan ada Ustadz Abu Rabani. Lalu beliau menyampaikan bahwa dalam mengaji itu tidak usah dilagukan, tetapi kalau ayunannya betul, tajwidnya betul, panjang pendeknya betul, itu akan berlagu. Jadi saya dapati hal ini selama saya mengikuti NBO ini di pagi hari dan tadarusan di sore hari yang dibawakan oleh Pak Hasan dan Ustadz Mahfuzul Kulfi, dan betul-betul alunan yang indah yang terdengar, sehingga juz demi juz itu tidak terasa kok sudah ke juz 25 ya. Nah itu saja mungkin sekelumit saya mengikuti NBO ini. Bahkan menurut Pak Hasan selalu ada mata rantai dalam kebaikan. Jadi itu, nah sebetulnya saya waktu itu masuk ke dalam ITB itu di jurusan kimia, dan majornya jadi kimia organik bahan alam, dan sempat menjadi pengajar juga. Namun suami yang jadi suami yaitu Mas Santo, beliau adalah senior di kimia fisik, yaitu sahabatnya Pak Saswinadi, karena sama-sama di Amerika untuk mendapatkan PhD-nya. Waktu kami merencanakan menikah, ayah menyampaikan sebaiknya saya bekerja di luar ITB. Lalu saya masuk ke Bio Farma dan diterima di Bio Farma. Pada waktu itu binatang percobaannya ada di Jalan Pastur. Kalau sekarang sudah dipindah ke Cisarua. Suatu ketika Pak Direktur utamanya Pak Kusdarminto saat itu mengajak saya untuk melihat pengambilan bisa ular. Dan saya takut sekali, jangankan sama ular, sama cacing, sama ulat aja udah takut. Lalu dengan berat hati saya mohon diri dan keluar, akhirnya terdampar di PTP 12, dan PTP 12 itu mempunyai perkebunan teh, karet, kakao, sawit, dan kina. Yaitu di daerah Ciwidey
Cianjur Selatan, dan daerah Bogor sampai ke Cianten. Namun kemudian dilebur menjadi PTPN 8 yang meliputi seluruh Jawa Barat, yaitu PTP 11, PTP 12, dan PTP 13. Rupanya Board of Directors atau direksi mengkhususkan saya untuk menjadi taster dan psychology controller, dan jadi harus mengenal pabriknya, pabrik tehnya sendiri, bagaimana mengolah teh yang baik dan bagaimana mengikuti pelelangan di Jakarta dan sebagainya. Jadi saya tadi sudah dibacakan oleh Pak Hasan bahwa saya mendapatkan sertifikat dari Ripken India, dan saya berada di India selama 3 bulan dan mengunjungi semua perkebunan yang di India yang begitu indahnya, yaitu di Darjeeling, Assam, dan di Kerala. Mungkin apakah itu tea taster? Tea taster itu sama dengan barista di kopi. Jadi semuanya sudah standar internasional, baik itu cangkir seduhannya maupun peristilahannya dan sebagainya, dan cara-caranya itu secara internasional sudah menjadi ISO 3720. Jadi kalau mengatakan teh itu tidak baik oleh saya sendiri, makanya pembeli luar negeri juga akan menyampaikan yang sama. Nah, mungkin para hadirin ingin tahu bahwa teh itu berasal dari tanaman Thea camellia. Kalau yang sinensis itu berasal dari Cina, dan kalau Assamica itu berasal dari India. Jadi kebetulan saya menanam pohon tehnya sendiri, jadi nanti akan saya sampaikan white itu dari mana dan jenis-jenis yang lainnya itu dari mana. Sedangkan pucuk tehnya, kalau kita ambil pucuk tehnya itu belum bisa dikonsumsi. Jadi harus diolah. Dan pengolahannya itu ada 2 macam, pengolahan teh hijau dan pengolahan teh hitam. Sedangkan pada pengolahan teh hitam pun ada 2 macam, pengolahan secara ortodoks dan pengolahan secara CTC. CTC itu mungkin Ibu Susi bisa sharing screen-nya, karena maaf sekali komputer saya lagi ngaco, jadi saya pakai HP. Jadi ini saya membuat teh sebagai sumber kesehatan, dan teruskan coba Bu Susi, ada di situ. Nah, ini cara pengolahannya mungkin bisa dilihat, ada cara pengolahan teh hitam dan ada pengolahan teh hijau. Kalau pengolahan teh hitam itu melalui fermentasi yang sebetulnya itu bukan menambah yeast atau ragi, tetapi adalah reaksi enzimatis di antara polifenol dan polifenol dan menjadi tiaflavin, tiarubidin, yaitu tiaflavin memberikan rasa enak dan harum, sedangkan tiarubidin memberikan warna seduhan teh yang kita ketahui. Di dalam penyeduhan teh, dalam proses pengolahan teh hitam, itu ada proses ortodoks yang saya sampaikan dan proses CTC. Di ortodoks itu akan menghasilkan teh yang wangi, yang enak, sedangkan di pengolahan CTC itu rasa yang kuat dan warna air seduhan yang pekat. Sehingga di dalam perdagangan, baik itu teh curah maupun itu teh celup, itu adalah blending dari
ortodoks dan CTC, dan dari beberapa negara penghasil. Sedangkan teh hijau tidak melewati fermentasi, sehingga susunan kimia dari daun tehnya sendiri itu akan sama dengan yang dihasilkan. Namun saat ini orang-orang lebih cenderung menyampaikan bahwa lebih bermanfaat teh hijau. Sebetulnya teh hijau dan teh hitam itu sama saja manfaatnya. Jadi apakah manfaat yang ada di dalam teh? Dikenal bahwa teh itu mengandung antioksidan. Mungkin Ibu Susi bisa di-share kembali ke sebelah sananya. Ya, kalau tidak salah. Apakah antioksidan itu? Antioksidan itu bukan karbohidrat, bukan vitamin, melainkan suatu perisai alami kesehatan yang mungkin dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi kita dari zat-zat yang beracun atau namanya radikal bebas, seperti sekarang ini polusi udara, bahkan pada saat pandemi COVID itu saya selalu diminta untuk memberikan teh hijau dan white tea, teh putih. Mengapa? Karena di dalam teh itu ada antioksidan yang yaitu polifenol, yang itu dikenal seperti untuk kanker dan sebagainya, dan juga beberapa zat kimia yang lain. Di sini nggak kelihatan. Mungkin di sini akan kelihatan di teh hitam dan teh hijaunya. Saya sendiri nggak lihat ini. Nah, polifenolnya itu tinggi sekali, 25%, sedangkan di teh hitam menjadi 13%. Tapi sebetulnya zat-zat yang lainnya juga sama sebagai antioksidan. Mungkin para berjamaah suka menyampaikan dulu-dulu itu selalu dikatakan kita harus makan banyak wortel karena di situ ada zat yang bisa merangsang untuk sakit mata dan sebagainya, dan juga sepertinya wortel untuk bapak-bapak yang sudah usia 40 tahun ke atas itu kadang-kadang menderita prostat, bahwa likopen di dalam tomat itu memang menghambat prostat. Mengapa bagaimana teh itu dibuat dan sebagainya, itu seluruh penghasil industri teh itu akan sama saja, dan teh itu dijual di lelang di Jakarta seminggu sekali untuk Indonesia, sedangkan di seluruh dunia tiap hari ada lelang. Seperti misalnya hari Senin di Mombasa, hari Selasa di Sri Lanka, hari Rabu di Indonesia, hari Kamis di India. Karena teh yang kita minum sehari-hari itu adalah campuran dari seluruh negara penghasil. Indonesia sendiri ada di dalamnya sebanyak 20%. Mungkin saya akan perlihatkan teh, jenis-jenis teh, yaitu ini adalah teh hijau, bentuknya bulat-bulat, dan juga ada yang namanya teh hitam. Kalau teh hitam mungkin
para hadirin sudah mengetahuinya kalau kita misalnya membeli teh bungkusan, Lipton, Pickwick, dan sebagainya. Nah, seperti inilah bentuknya. Dan juga ada yang dimasukkan ke dalam tea bags atau kantong teh. Jadi seperti ini. Jadi untuk tea bags itu partikelnya kecil-kecil sekali yang kita namakan pecofening, dust, dan sebagainya. Jadi mungkin Ibu Susi bisa share jenis-jenis teh yang dihasilkan. Nah, di sini, terus Bu. Nah, ini dia. Jadi di sini ada grade-grade-nya. Jadi maksudnya kadang-kadang seperti pembeli Arab, terutama raja-raja, itu mintanya special grade. Dan itu harga teh yang paling mahal, UPS, UPBS, karena mereka kaya raya. Namun untuk daerah-daerah tertentu, biasanya itu BUP untuk teh curah, seperti ini. BUP, dan di sini dari Orthodox dan CTC, ada BP, ada ini. Sedangkan untuk Chinese tea adalah gunpowder dan sebagainya. Nah, untuk green tea ada dua memang pengolahannya, yaitu Chinese green tea dan Japanese green tea. Ini apa namanya, perbedaannya hanya di dalam pengolahan. Kalau Chinese itu pakai pan fried, jadi dipanaskan pakai heat exchanger dan seperti di kita oven. Sedangkan kalau Japanese green tea pakai uap air. Jadi kalau rasanya, kalau menurut pendapat saya sendiri sih, untuk Japanese green tea itu agak langu. Sedangkan kalau untuk kita terbiasa dengan Chinese green tea, ya, apalagi dengan pembuatan menggunakan melati, menambahkan bunga melati. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa di teh itu ada antioksidan. Mungkin kalau para jemaah pernah pergi ke rumah makan Cina atau rumah makan Jepang, itu selalu diberi teh hijau dulu untuk diminum. Jadi maksudnya dia akan melindungi usus-usus kita, sehingga makanan-makanan yang tidak baik untuk tubuh kita akan terbuang dan tidak terserap oleh tubuh. Jadi sewaktu saya di Shizuoka pun, mereka banyak membuat teh hijau dalam botol. Mereka menyampaikan bahwa di luar Shizuoka, karena mereka banyak mengkonsumsi makanan-makanan mentah, banyak yang kena kanker perut. Namun di Shizuoka sama sekali tidak terdapat orang-orang yang kena kanker perut. Jadi di situ kita sudah dibuktikan bahwa teh itu memang berkhasiat. Untuk selama ini, pada waktu terutama pada saat COVID, saya didatangi oleh dokter dan perawat dari suatu rumah sakit. Di samping mereka menyampaikan bahwa ini
apa namanya, kalau dapat ada penyembuhan dengan teh hijau dan sebagainya, itu wallahu alam bisawab ya, karena itu adalah testimoni-testimoni yang ada di WA. Namun orang dokter dan perawat ini menyampaikan bahwa orang-orang yang sakit degeneratif seperti sakit gula, tekanan darah tinggi, kolesterol, kelihatannya kayak depresi karena memang tiap hari harus meminum obat. Namun dengan disuguhi teh hijau dicampur white tea, mereka kok kelihatannya segar. Lalu saya sampaikan memang di Inggris itu minum teh itu merupakan keharusan. Jadi ada sore-sore hari minum teh, pagi hari minum teh. Dan seorang pujangga Inggris juga membuat syair tentang teh. Jadi, if you are cold, tea will warm you. If you are heat, tea will cool you. If you are depressed, it will cheer you. And if you excited, it will calm you. Jadi itu mungkin mengapa orang Inggris begitu fanatik terhadap teh. Dan menyuguhkannya itu selalu di dalam tampan itu ada teko berisi tehnya, lalu disuguhi juga slices dari jahe. Jadi jahe itu slicesnya yang diambil. Dan juga lemon. Nah, makanya saya sendiri heran kalau di Indonesia itu lemon tea di dalam bags itu kok disenangi, sedangkan di mereka di Inggris itu selalu menggunakan slices lemon, karena mereka mengatakan bahwa mengapa slices lemon ini tidak dikupas tapi langsung dimasukkan ke dalam tehnya. Ini karena di dalam kulitnya itu terdapat antioksidan juga. Mungkin ibu-ibu atau semua jemaah, bagaimana sih cara menyeduh tehnya yang baik? Dan kebetulan tamu-tamu yang datang ke rumah itu menyampaikan, kami menggunakan teh yang sama, tetapi kok di sini terasanya lebih enak. Memang ada teknik dalam penyeduhan teh juga. Misalnya, airnya nggak bisa pakai air yang pH-nya lebih dari 5,5. Jadi dia akan butek. Sekarang ini memang di dalam glosarinya bahwa pH-nya itu harus 5,5. Jadi untuk penyeduhan penjualan, biasanya kita menggunakan air dari Gunung Mas yang pH-nya 5,5. Bagaimana kalau menggunakan pH lebih 5,5? Ya, pembeli tidak akan mau membeli karena belum apa-apa sudah terlihat butek. Cara menyeduhnya yaitu, jadi kita secara internasional standar mempunyai cup ini dan bowl. Jadi bowl dan cup ini untuk penyeduhan pemasaran. Ini sudah standar internasional untuk 480 ml teh. Mililiter air seduhan teh. Jadi kita timbang untuk cangkir sebesar ini 5,6 gram. Lalu dicur, didiamkan 5 menit,
baru dimasukkan ke dalam bowl, dan dari situlah kita sebagai tea taster melihat bagaimana keadaan teh ini, wangi atau memang tidak baik untuk dijual. Dan kita mempunyai timbangan kecil serta tea clock, itu alat-alatnya untuk penjualan teh secara bisnis. Untuk minuman sehari-hari, kita menggunakan misalnya tea bags juga, dan juga saringan ini untuk teh curah. Kita godok airnya sampai mendidih, tidak boleh terlalu mendidih. Teh yang akan kita seduh itu harus dibilas dulu. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam cangkir atau teko yang akan kita minum. Demikian juga untuk baik teh hijau, teh hitam, atau teh celup itu tetap harus dibilas. Mengapa? Karena pada saat pengolahan semua cairan-cairan dari daun teh ini akan meliputi tehnya sendiri, dan itu menutup pori-pori. Sebab itu pori-porinya harus terbuka, dan baru memang secara online ini agak sulit ya. Biasanya mereka pada datang ke rumah untuk dipraktekkan secara offline. Tapi insya Allah ini bisa diterima. Baik untuk teh hijau maupun teh hitam penyeduhannya sama. Ada beberapa orang yang menyampaikan bahwa harus 70 derajat dan sebagainya. Itu sebetulnya tidak betul, karena kalau air itu tidak mendidih, mungkin yang minumnya itu akan nyeng-nyengan dalam bahasa Jawa atau bahasa Sunda jengjerihan, jadi tidak baik. Itu tetap harus mendidih, karena titik didih di Jakarta misalnya tidak akan sama dengan titik didih di Bandung. Apalagi kalau di perkebunan, kami mempunyai perkebunan yang tertinggi yaitu Ranca Bolong dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Itu titik didihnya hanya sampai 90 atau 92 derajat. Jadi itu cara menyeduhnya, dan mungkin mungkin lebih baik dengan tanya jawab, karena memang sulit sekali ya mempraktekannya di sini. Saya kira begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ibu Karlina atas sharing yang disampaikan pada pagi hari ini. Dan betapa sesungguhnya Bu Karlina, kalau kita perhatikan dalam masyarakat kita, betapa luasnya range ya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan teh ini sendiri. Sebagai contoh misalnya, kadang-kadang dikarenakan tidak paham, kadang-kadang kalau misalnya dalam masyarakat kita kalau menghidangkan teh di rumah, kalau ada tamu rasanya tidak wah gitu kan, sehingga mencoba menghadirkan kalau ada susu atau apa gitu kan ya, teh menghidangkan satu cangkir teh itu dianggap suatu hal yang biasa saja. Nah, padahal kalau kita melihat ya Bu Karlina ya, bagaimana penghargaan misalnya di negara-negara lain ya, bahwa acara minum teh itu adalah acara yang istimewa, dan apalagi kalau kita mendapati terutama di UK misalnya kan ada restoran-restoran khusus yang mereka menghidangkan teh itu yang sampai yang sangat terkenal, merek terkenal sekalipun, betapa satu cangkir kecil teh itu harganya sampai seberapa. Dan begitu juga kita memperhatikan bahwa bagaimana budaya masyarakat pun sangat dipengaruhi oleh keberadaan teh ini. Sehingga saya kira yang namanya acara minum teh itu bukan hanya diartikan lagi secara
fisik kita minum teh, tetapi adalah merupakan ekspresi daripada kebersamaan dan silaturahim yang terbangun, dan di berbagai negara pun tidak ada yang mengenal teh sesungguhnya. Nah, maka dalam hal ini tadi itu ketika Ibu Karlina menyampaikan mengenai beberapa nilai bagaimana orang melihat teh ini dari berbagai negara, saya mendapati Bu Karlina ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh William Ewart Gladstone ya. Mungkin itu yang dimaksud oleh Bu Karlina. Jika Anda kedinginan, teh akan menghangatkan Anda. Jika Anda terlalu panas, teh akan mendinginkan Anda. Jika Anda depresi, teh akan menghibur Anda. Jika Anda bersemangat, teh akan menenangkan Anda. Dan Betul begitu Pak, pakai banyaknya, bahasa Indonesia ya. ya begitu banyaknya kata-kata bijak ini, dan bahkan saya membaca juga mengenai bagaimana kehebatan seorang wanita itu digambarkan oleh Eleanor Roosevelt. Maka beliau mengatakan, wanita itu seperti kantong teh. Anda tidak akan tahu seberapa kuat dia sampai Anda memasukkannya ke dalam air panas itu. Dan betapa sesungguhnya kalau seandainya kita memperhatikan juga ya Bu Karlina, seperti halnya fenomena kelapa juga, kita tidak akan mendapatkan sari daripada kelapa berupa santan itu sampai dengan kita melakukan bukan hanya dikupasnya, sampai dengan diparut dan diperasnya dan baru keluar santannya. Maka begitu juga hakikat keberadaan kita sesungguhnya melalui ujian-ujian itu, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Nah, kita masuk ke wilayah pertanyaan-pertanyaan Bu Karlina. Yang pertama yang ingin disampaikan di sini adalah terkait dengan apa yang saya dapati dari Ibu Mardaningsih tadi kalau tidak salah. Jadi beliau menceritakan mengenai yang berlaku di kita, terutama dalam masyarakat Jawa. Biasanya acara minum teh itu pagi dan sore. Nah, namun di dalam menyiapkannya kita mengaduk teh itu dengan gula, dan gulanya itu banyak sekali. Nah, sehingga kita mendapati teh itu teh yang legit gitu kan ya. Nah, sehingga kita bisa mendapati juga dengan kondisi yang demikian, nah sehingga bagi kesehatan tertentu, apalagi kalau misalnya dengan kadar gula tinggi, maka sangat tidak dianjurkan. Nah, maka sebetulnya Bu Karlina dari komposisi kemanfaatan yang dihadirkan melalui tabel-tabel tadi itu, sebetulnya benarkah cara kita bahwa teh itu dikasih gula? Padahal kalau saat kita pergi ke Eropa misalnya, ataupun misalnya saya pernah juga misalnya di Turki misalnya, itu mereka tidak menyediakan gula gitu untuk kita menikmati teh itu. Jadi sebetulnya bagaimana kok di Indonesia teh itu tidak teh kalau seandainya tidak diberi gula. Mungkin dan juga apa sebetulnya efeknya kalau seandainya teh itu diberi gula, apakah ada positivity-nya atau justru banyak menimbulkan negatifnya, apalagi dengan kualitas gula sekarang ini. Mohon penjelasan dari Ibu Karlina. Sebetulnya mungkin dapat diceritakan secara kenapa orang Jawa itu senangnya teh nasgitel, panas, kental, dan legi, jadi manis. Sebetulnya dahulu pada zaman kolonial, Indonesia itu tidak rakyat Indonesia itu tidak mempunyai teh, tidak mengenal teh sama sekali, karena semuanya diekspor. Nah, mungkin kalau lihat tanaman teh di pegunungan itu, kan selalu sedada atau sepinggang yang sesuai dengan pemetikannya. Jadi pada waktu pemangkasan itu menambah produksi pucuk dan memudahkan pemetik mengambil pucuknya. Nenek moyang kita atau buruh-buruh kita waktu itu, karena tidak pernah mendapatkan jatah sedikit pun dari tehnya tersebut, lalu menggarang teh-teh yang pada waktu dipangkas atau apa gitu, dibuat digarang, lalu itulah yang mereka minum. Tetapi lama-kelamaan mereka tahu bahwa antioksidan atau vitamin-vitamin itu yang terbaik dari teh itu adanya di peko, di pucuk ini yang atas ini ya, dan 2-3 daun di bawah. Kalau di bawah ini memang sudah jelek, sudah tidak berguna, hanya dipakai sebagai untuk untuk menambah nantinya pada waktu sudah dipangkas itu dia akan memberikan
makanan nutrisi kepada pohonnya. Jadi membantu menambah nutrisi. Dari lama-kelamaan kan mereka mempelajari juga, sehingga lama-kelamaan teh hijau itu dibuat dari daun yang benar. Tapi itu di Jawa Barat. Sedangkan melati dan sebagainya itu adanya di Jawa Tengah, di pesisir-pesisir. Sehingga dari Jawa Barat itu dikirim ke Jawa Tengah, lalu mereka mencampur, pabrik-pabrik teh hijau di Jawa Tengah itu mencampur dengan melati. Lalu itulah yang menjadikan teh teh bungkusan mereka yang sudah diberi wangi dari melati itu. Nah, karena seperti itulah, jadi mereka kebiasaannya orang-orang di Jawa Tengah itu sambil nongkrong mereka memasukkannya gula batu, sebetulnya bukan gula biasa, gula batu, dan itu dinikmati menggunakan cangkir-cangkir yang dari tanah liat itu. Itu kebiasaannya mereka sebetulnya. Tetapi lama-lama kan orang menjadi modern, lalu beredar pula teh hitam, bukan teh hijau saja. Lalu mereka menikmatinya memang memakai gula. Sedangkan di Jawa Barat tehnya adalah tanpa gula. Sehingga kami di sini aja mengajarkan kepada asisten rumah tangga bahwa gula itu sebaiknya dipisah, apakah lemonnya juga dipisah, jahe dipisah, whitingnya juga dipisah. Jadi satu nampan itu terpisah semuanya. Yang terjadi juga di Inggris. Jadi di Inggris itu selalu begitu. Nah, kebiasaan teh susu tadi dikatakan oleh Pak Hasan, memang di India dan di Inggris itu selalu ada susunya. Tapi susunya itu adalah susu yang langsung dari sapinya. Jadi bukan susu kental atau susu manis. Jadi susu yang benar-benar segar. Jadi itu mungkin Pak Hasan. Baik. Kalau saya sendiri di rumah memang selalu dipisah gulanya. Dan untuk usia-usia seperti saya gini, memang lebih baik dihindari minum gula karena diabetes dan sebagainya. Begitu mungkin. Itu sudah menjawab pertanyaannya. Baik. Pak Hasan. Hanya mungkin sedikit saja Bu Karlina, apakah dengan kita memasukkan gula itu mengurangi khasiat daripada teh itu sendiri atau gimana Bu Karlina? Nah itu saya belum tahu, cuman mungkin harus dicari dulu ya Pak Hasannya literaturnya. Baik. Hanya kayaknya sih tidak, hanya mungkin gulanya itu yang menjadi berbahaya. Baik. Berikutnya Bu Karlina, ini dari Pak Bobi. Beliau menanyakan bahwa sekarang ini semakin berkembang Bu Lina yang dikatakan teh itu bukan hanya teh, daun teh seperti yang tadi yang Ibu sampaikan, tetapi banyak sekali temuan-temuan baru, misalnya populer ada bunga telang, bunga matahari, dan sebagainya. Menurut Ibu Karlina, bagaimana dengan khasiat daripada dari bunga-bunga itu? Pernahkah ada penelitiannya Bu Karlina? Sebetulnya maaf, di Inggris maupun di mana-mana itu kalau teh yang dari bunga telang dan sebagainya itu tidak boleh dinamakan teh, tetapi tisane, ditulisnya tesane. Jadi harus dinamakan tisane. Jadi tidak boleh, karena teh itu adalah hasil dari tanaman Thea camellia. Apakah Thea camellia sinensis atau Thea camellia assamica. Namun di Indonesia itu kok seolah-olah semuanya menjadi teh asal dikeringkan lalu diseduh itu menjadi berkhasiat. Lalu khasiatnya itu bagaimana? Karena itu adalah bukan penelitian ilmiah. Jadi saya sendiri juga rada-rada bingung. Ini ada yang menyampaikan teh ini bagus dan teh ini bagus. Sedangkan menurut orang-orang kimia, mungkin di sini ada Ibu Yesi dari farmasi, bahwa
herbal itu rantai kimianya itu panjang sekali. Jadi tuh untuk sampai di dalam tubuh itu harus seolah-olah rantainya itu harus putus-putus sehingga menjadikan obat dan sebagainya, itu sepertinya seperti itu. Karena kalau terlalu banyak juga herbal yang sebagainya, katanya sih juga akan menjadikan sakit ginjal, karena si ginjal itu akan bekerja keras untuk menyerap panjangnya susunan kimia dari herbal tersebut. Tetapi itu juga perlu penelitian. Namun saat ini seperti jahe, lemon dan sebagainya itu sudah ada penelitiannya. Bahkan daun binahong pun penelitiannya sudah ada. Jadi mungkin diketahui bahwa daun binahong itu bagus untuk ambeien, untuk kolesterol dan sebagainya. Itu sudah ada penelitiannya. Jadi kalau yang belum ada penelitiannya, saya sendiri juga belum dapat berkomentar. Baik. Terima kasih. Baik, Bu Karlina, masih banyak sekali pertanyaan yang masuk di sini, namun seseorang yang ingin menyampaikan secara langsung kepada Pak Setiabudi Zuber, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Bu Karlina mendapat kesempatan untuk bertanya. Ya. Sebagaimana kita ketahui, para, ya maaf mungkin kurang tepat, pecandu teh begitu ya. Kita lihat di Jakarta saja, nggak usah jauh-jauh, ada House of Tea di satu mall yang sangat prestisius. Itu harganya mahal sekali. Kita mungkin kalau saya boleh sebut mereknya mesti ada apa itu yang TWG. Singapura yang kecil saja yang tidak punya, mungkin saya nggak tahu punya kebun teh atau tidak, tapi dia bisa packing TWG itu dan kemana-mana gitu ya. Saya pernah lihat juga di Jepang itu yang House of Tea-nya itu juga harganya mahal. Dan orang-orang tertentu saja yang bisa ke situ. Kemudian di Ceylon itu kan macam-macam tehnya ya, berbagai jenis. Nah, pertanyaan saya, apakah kualitas teh ataupun saya nggak tahu berdasarkan apa yang dari Indonesia itu kira-kira bisa setara atau bisa menyaingi produk-produk tersebut gitu, dan pangsa pasarnya itu di mana? Karena saya sendiri tiap hari Bu minum teh. Yang saya suka sampai saat ini juga teh melati gitu ya. Ada teman saya orang Amerika, dia hobinya jasmine tea dari Indonesia. Itu saja Bu pertanyaan saya. Mudah-mudahan teh Indonesia juga bisa mendunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi Zuber, semoga sehat selalu. Dan saya ingin menimbrung Bu Karlina dari apa yang dikemukakan oleh Mas Budi ini. Saya pernah mendengar ya katanya bahwa suplai teh untuk kerajaan Inggris itu justru salah satu sumber terbaik itu mereka memasok itu dari Indonesia. Saya pernah mendengar demikian halnya. Nah, dan saya mendengar katanya teh tersebut diproduksi pada wilayah tertentu, kalau tidak salah di bagian Indonesia Timur. Mungkin kalau sana Ibu Lina tahu juga informasi ini, tentunya kita bangga juga ya kalau sana ada, tinggal lagi bagaimana kita bisa mengembangkan agar merek atau agar kualitas teh yang diekspor ini bisa lebih luas lagi, sehingga lebih meningkatkan lagi taraf hidup para petani teh itu sendiri. Silakan Bu Karlina. Jadi betul sekali Bapak, saya sendiri juga prihatin karena pada saat saya di PTP, kami kan pensiun umur 55 tahun ya Pak ya. Pada saat saya di PTP dan saya pegang pemasarannya maupun teknologinya, pada saat itu harga teh Indonesia itu di atas harga teh Sri Lanka. Bahkan Sri Lanka pun belajar dari Indonesia. Nah, pada saat itu kita itu nomor 3 atau nomor 4 sesudah Kenya dan India. Namun sekarang ambruk, entah bagaimana dan entah mengapa.
Dan betul saja tadi dikatakan bahwa teh yang disuplai dari Sirah Kencong itu dari Jawa Timur itu memang disenangi. Teh Indonesianya sendiri di dalam blend bungkusan, apakah itu Pickwick, apakah itu Lipton, apakah itu Twilight, itu semuanya ada teh Indonesianya di dalamnya. Karena apa? Sri Lanka dengan Indonesia itu di daerah satu ekuator ya. Jadi teh Sri Lanka dengan teh Indonesia itu sebetulnya rasanya sama dan sebagainya sama. Hanya mungkin pengelolaannya saat ini yang tidak sama. Mereka tetap mempertahankan kualitas dan sebagainya. Sedangkan Indonesia saat ini memang sedang mundur, yang itu menjadikan keprihatinan kita. Dulu kita nomor 3, sekarang kayaknya udah nomor 7. Bahkan kita banyak import dari Vietnam. Jadi entah bagaimana sekarang para stakeholders ini sedang memikirkan bagaimana Indonesia bisa timbul kembali di kancah perdagangan dunia. Produksinya aja turun dan kualitasnya juga turun, tetapi untuk ekspor tetap dengan kualitas yang baik seperti yang dari tadi Bapak sampaikan dari Jawa Timur, itu masih tetap masih tetap bagus. Jadi hanya kebun-kebun tertentu atau daerah-daerah tertentu saja yang masih bisa mempertahankan kualitasnya. Lalu untuk TWG itu yang dari Singapura, mereka memang punya ahli-ahli yang sebagai blender, jadi pencampur yang baik. Saya sebagai tea taster atau tea quality controller di Indonesia, ya seperti biasa aja sebagai pegawai biasa, tapi di mereka itu seorang tea taster, tea quality controller itu langsung di insurance oleh negara. Kalau di Indonesia, enggak, itu sama aja sebagai pegawai umur 55 tahun pensiun ya pensiun begitu. Memang disitulah letaknya. Bukan saja komoditi teh, tetapi seperti sawit di Indonesia itu walaupun luasnya lebih banyak atau lebih luas dari Malaysia, Malaysia tetap mempertahankan kualitasnya. Indonesia sudah tidak terlalu. Karena apa? Ahli sawitnya di Malaysia itu sampai 20 tahunan sesudah pensiun juga tetap dipakai. Kalau di Indonesia kan habis manis sepah dibuang. Kalau sudah pensiun ya sudah gitu, kita menjadi laskar tidak berguna gitu. Mungkin itu yang menyebabkan mereka bisa mempertahankan kualitas, sedangkan Indonesia hampir di rata-rata komoditi naik turun gitu loh. Jadi kalau si pengolahnya baik ya tetap baik. Kalau pengolahnya sudah tidak ada, ganti yang baru, lalu itu menjadi turun. Itu mungkin yang terjadi. Lalu tadi itu mengatakan apa? Kita itu tidak apa-apa menurut penelitian kalau sehari minum 32 cangkir, tapi 5 cangkir aja kita sudah nggak kuat kan ya. Jadi dalam penelitian itu teh itu tidak berbahaya, baik untuk tubuh. Itu aja mungkin Pak Hasan. Oke, baik. Ini Bu Karina ada hanya penegasan saja sifatnya dari para peserta tadi itu mengenai teknik penyeduhan teh itu. Kalau saya teh celup itu apakah benar dicuci terlebih dahulu, dan kira-kira mencuci itu apakahnya kita lalukan dengan air yang bersih biasa ataukah harus air panas gitu Bu Karina? Maaf ya, saya ambil teh celup saya dulu ya. Siap. Ya Bapak dan Ibu, ini luar biasa sekali kita hari ini ya mendapatkan seorang pakar ya bidang teh yang selama ini boleh jadi kita hanya sebatas penikmat teh, namun kita tahu bahwa betapa di belakang ini semua luar biasa ilmunya. Silakan Bu Karlina.
ada orang yang menyampaikan bahwa teh celup itu berbahaya, kertasnya dan sebagainya. Itu tidak usah takut. Ini biasanya kita import dari Swedia, di mana ini adalah food grade. Jadi pada pemanasan apapun tidak akan sobek gitu loh. Jadi ini kuat sekali. Jadi kalau kita mempunyai tadi cara menyeduhnya ya. Jadi kita mempunyai teh panasnya curkan aja sedikit saja. Itu cuma dibeginikan aja. Jadi tidak dibilasnya tuh tidak dicuci, tapi tetap dengan air panas yang akan kita gunakan untuk menyeduh teh. Jadi begini, lalu masukkan air yang sama ke cangkir seduhan, lalu digoyang-goyang 5 menit juga udah cukup. Jadi kekentalannya sesuai dengan selera kita. Jadi itu mungkin sudah menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Karlina. Ini berikutnya nih ada pertanyaan dari Pak Mehmet. Beliau menyampaikan mengenai teknologi pemetikan daun teh itu, Bu Karlina. Nah, selain dilaksanakan secara manual, itu kan bisa juga dilaksanakan menggunakan permesinan untuk melaksanakan pemetikan daun-daun teh itu. Apakah hal ini bisa berpengaruh terhadap kualitas teh yang dihasilkan? Misalnya sebetulnya dulu-dulu itu selalu dipetik pakai tangan ya. Jadi bahkan sekarang pun Darjeeling itu masih dipetik pakai tangan. Karena 1 kilogram dari teh Darjeeling itu bisa harganya $70, bahkan pernah ada yang $700. Jadi itu betul-betul yang dipetik adalah peko plus 2 muda. Jadi tidak pernah ketiga, tapi kedua muda itu mereka petik. Dan itu begitu berhati-hati, tapi memang produksinya sedikit. Nah, di Jepang itu memang sudah dibuat sedemikian rupa, si tanaman tehnya itu untuk mudah dipetik menggunakan mesin. Jadi kalau selama yang diambilnya itu peko plus 2 muda atau peko plus 3 muda, kualitasnya tidak akan berubah. Nah, di Indonesia karena memang berbukit-bukit dan sulit, kita menggunakan mesin, tetapi pada daerah-daerah tertentu yang kira-kira mesin itu bisa sampai. Kalau yang tidak bisa diambil oleh mesin, kita tetap menggunakan tangan. Sebab itu tenaga kerja pemetik itu perbandingannya adalah 1 hektar 1 pemetik. Jadi kalau kita mempunyai 35.000 hektar, jadi kita bisa memberi makan kepada 35.000 orang pemetik. Itu aja mungkin yang bisa menjawab. Baik. Bu Karlina, ini ada pertanyaan dari Ibu Sylvia. Apakah benar bahwa yang didistribusikan di Indonesia itu adalah grade 2, kalau sana boleh dikatakan, sementara grade 1 dari teh itu untuk ekspor. Dan kemudian saya kalau boleh menambahkan, bagaimana Bu Karlina berbicara mengenai industri teh ini sendiri, bagaimana sebuah peningkatan taraf hidup daripada pemetik-pemetik teh itu sendiri? Apakah mereka mendapatkan peningkatan yang baik pula sejalan dengan berkembangnya industri teh itu sekarang ini? Baik, saya tadi pertanyaannya apa lupa? Yang dari awal mengenai grade yang untuk dalam negeri. Di dalam negeri ini yang beredar teh itu hanya grade 2, grade 1 itu untuk ekspor. Apakah benar demikian? Dahulu itu betul. Jadi kita harus meningkatkan devisa negara. Jadi hampir semua sampai 90% itu semuanya kita ekspor. Tapi kemudian kita juga ingin meningkatkan konsumsi per kapita dari teh itu, sehingga pada saat supply-nya tinggi, kita masih bisa terserap. Karena toh secara ekonomi, supply tinggi, harga pasti rendah. Kalau supply-nya tinggi, tetapi konsumennya rendah, atau supply di atas demand,
demand-nya tetap misalnya, itu harganya akan rendah. Kalau supply-nya rendah, demand-nya tetap tinggi, jadi itu juga menjadi harga tinggi. Jadi untuk itu memang kita sekarang diwajibkan untuk memperkenalkan teh ke dalam negeri, yaitu untuk meningkatkan konsumsi per kapita. Saat ini konsumsi per kapita kita itu hanya baru 300 gram per orang per tahun, sedangkan di luar negeri itu udah 1 kilo dan sebagainya. Jadi itu mungkin kalau untuk industri tehnya sekarang ini memang disarankan kepada stakeholder supaya mengganti mungkin mesin-mesin yang sudah tua dan agar kita kembali lagi jaya. Karena mesin-mesinnya itu ada yang dari sejak zaman kolonial, jadi belum diganti. Kecuali mesin CTC, crushing, tearing, dan curling yang baru-baru ini dikenalkan di India, itu memang masih pada baru. Tetapi kalau teh-teh ortodoksnya itu sudah lama sekali, jadi harus sudah diganti dengan yang baru. Oke, baik. Bu Karlina, pertanyaan kedua yang tadi yang saya sampaikan, dengan semakin bertumbuhnya industri kan seperti halnya banyak sekali lahan-lahan kan yang berubah dari lahan pertanian menjadi industri. Nah, maka tadi yang saya tanyakan itu adalah bagaimana dengan pekerja-pekerja di kebun teh itu sendiri? Apakah dengan semakin berkembangnya industri sekarang ini mereka ada kecenderungan mereka beralih kepada profesi lain, ataukah masih bisa kita pertahankan untuk kita mendapatkan pekerja-pekerja pemetik teh itu, namun tentunya dengan peningkatan kualitas pendapatan yang mereka peroleh dalam kesehariannya. Pengamatan Bu Karlina sampai sejauh mana hal ini? Kalau untuk perkebunan negara tetap terjamin dengan sesuai dengan UMR, tidak pernah berkurang. Bahkan mereka mendapatkan perumahan dan namun memang orang itu kan selalu berubah. Katakanlah dia ingin menjadi seseorang yang lebih daripada pemetik teh. Seperti di Gunung Mas dulu, kalau udah hari Sabtu dan Minggu atau Jumat, Sabtu dan Minggu, kita sama sekali tidak mendapatkan pemetik, atau kadang-kadang pemetiknya berkurang karena mereka lebih senang menjajakan sesuatu. Ada pemeo begini, kalau pisang itu kan dalam bahasa Sunda itu cau. Kalau hari biasa harganya cau Rp2.000, tetapi kalau udah weekend menjadi pisang harganya Rp20.000. Jadi mereka kan lebih senang melayani turis-turis itu dengan berjualan apalah begitu. Jadi itu juga menjadi kendala. Namun dengan tadi disampaikan bahwa ada mesin-mesin pemetik teh itu bisa dikendalikan. Katakanlah misalnya untuk satu hamparan kita membutuhkan 10 pemetik, tadinya bisa menjadi 2 pemetik. Jadi yang di ujung dan di ujung untuk menggunakan mesin itu. Itu saja mungkin Pak Hasan. Hanya memang dengan berkurangnya lahan, banyak menjadi lahan-lahan rest area dan sebagainya. Kami mempunyai pusat penelitian teh dan kina gambung. Awalnya dulu kita menggunakan biji. Kalau biji itu tumbuhnya itu selama kira-kira 8 tahun baru kita petik. Lalu kemudian kita menggunakan VP, jadi vegetative propagation, diambil dari stek daun. Nah, menurut hukum Mendel kan kalau orang tuanya suami istri itu bagaimana, itu kan tidak semuanya menurun kepada anaknya. Dan ada yang menurunnya yang jeleknya. Jadi demikian juga dengan teh. Jadi kita lihat root capacity-nya, jadi kapasitas akarnya, bagaimana dia terhadap hama penyakit, bagaimana produksinya. Nah, pada waktu saya meninggalkan itu, gambung sudah bisa membuat menghasilkan tanaman teh dengan 3.000 hektar
per tahun, 3.000 kilogram per hektar per tahun. Dan saya mendengar saat ini mereka sudah mencapai 5.000 kilogram per hektar. Jadi sekarang ini tinggal kita meminta kepada negara ya untuk meminjamkan uang atau bagaimana mencari, karena dulu aja sesudah kolonialisme itu kita mendapatkan dana dari World Bank sehingga menjadi hamparan-hamparan teh yang bagus itu. Jadi dulu juga pernah hancur dan bisa bagus. Jadi sekarang ini kita ini optimis, mungkin kalau ada tangan negara untuk menjadikan lahan-lahan yang tadinya tanaman tehnya sudah tua digantikan dengan tanaman teh yang baru dengan hasil 5.000 kilo per hektar, mungkin produksinya akan tetap tidak akan berkurang. Mungkin itu Pak Hasan. Oke, baik. Terima kasih Bu Lina. Ini ada pertanyaan lagi di kolom chat ini dari Pak Dedi Junaidi. Beliau menanyakan apakah ada survei tentang pola konsumsi teh kita. Mungkin teh dalam kemasan telah memperbanyak jumlah konsumsi teh di Indonesia. Tapi apakah cara seperti ini sudah sesuai dengan pola konsumsi yang benar, mengingat penggunaan gulanya sangat tinggi. Kemudian yang pertanyaan beliau kedua, apakah ada pengelolaan teh di Indonesia seperti halnya yang dilakukan di TWG Cafe di beberapa tempat prestisius di Jakarta, di mana mereka mengemas teh tersebut dengan kualitas yang bisa disimpan dalam waktu yang lama, dan mereka pun mengklaim bahwa memiliki khasiat tersendiri dan dijual dengan harga yang sangat tinggi. Bagaimana pandangan Bu Lina? Yang pertama tadi apa Pak? Pertama tadi itu mengenai apakah sudah ada survei mengenai pola konsumsi teh kita dari apa yang kita dapati, apakah dengan adanya kemasan celup ini memperbanyak penikmat ataupun konsumsi teh, ataukah hal itu bukan cara menikmati teh yang benar sesungguhnya? Sebetulnya menikmati teh baik curah maupun celup itu sudah meningkat, terutama di kalangan rumah ini. Hanya memang survei untuk itu belum, hanya BPS menyampaikan secara acak ya, jadi konsumsi teh per kapitanya. Tapi memang sekitar 250-300 itu memang susah. Nah sekarang ini memang dibuat kafe-kafe dan penggemar teh itu kayaknya terjun ke dalam kafe-kafe itu untuk mengenalkan bagaimana cara menikmati teh yang baik. Dan untuk untuk generasi milenial mungkin meminum teh seperti kita itu agak nggak mau kelihatannya mereka. Jadi mereka membuat minuman dari teh itu sebagai minuman campuran. Jadi ada dengan kopior lah, ada dengan apa, dan itu memang kelihatannya digebari. Sedangkan untuk meningkatkan konsumsi, katakanlah di teh celup ini kan cuma 2 gram. Jadi agak sulit untuk meningkatkan konsumsinya. Namun sekarang ini semua orang bergerak untuk membuat kafe-kafe dan sebagainya, seperti yang tadi disampaikan di Singapura itu TGF, itu TG Nah, seperti itu Pak. Untuk yang keduanya, untuk pertanyaan kedua, apakah sudah ada pengelolaan teh di Indonesia seperti halnya yang telah dilakukan oleh TWG Cafe Singapura itu? Kalau menurut pendapat saya sedang menuju ke sana, karena permodalan, apalagi zaman sekarang ini COVID, banyak kafe-kafe kopi juga tutup dan teh-teh juga baru bangkit. Nah, saya sendiri membuat teh 107 dan itu sudah jangkauannya sudah kemana-mana. Namun ya karena permodalan dan kemarin ini karena produksinya turun, jadi kita juga sampai sekarang nggak berproduksi lagi gitu. Jadi
banyak faktor-faktor X-nya di luar itu yang nggak bisa kita tangani. Baik. Dan ini Bu Lina, boleh jadi ini pertanyaan terakhir Bu Lina yang masuk ke WA saya. Jadi beliau pernah berpengalaman mendapatkan teh dari pabrik teh kebun Montaya yang berlokasi di Gunung Halu, Kabupaten Bandung. Mungkin Bu Karina pernah mendengarnya di Kabupaten Bandung Barat, dan ternyata teh tersebut nikmat sekali. Nah, maka beliau menanyakan dalam hal ini, apakah Bu Karina mengetahui apa merek komersialnya dari teh yang diproduksi oleh pabrik kebun Montaya tersebut, dan kira-kira bisa dibelinya di mana? Dan kemudian yang kedua, pertanyaan umum adalah apa yang menyebabkan produksi teh Indonesia yang tadi disampaikan oleh Ibu Karina merosot tajam ya dibandingkan dengan eksportir lain dari negara lain. Itu saja Bu Karina. Jadi teh Montaya, jadi itu adalah daerah kami, memang daerah PCP12. Di Gunung Halu itu ada dua, di situ Montaya dan Haluwati. Yang apa namanya, yang satu itu ortodoks, yang satu itu CTC. Tidak pernah ada satu pabrik pun yang membuat teh bungkusan ini loh mereknya. Selalu dicampur. Jadi tidak pernah menjadi satu pabrik itu adalah satu pabrik itu, nggak mungkin, karena katakanlah pada musim hujan itu teh rasanya tidak enak. Pada musim panas rasanya enak. Jadi itu tetap harus dicampur, karena kalau kita bikin kue juga kan hari ke hari harus tetap enak. Jadi selalu dicampur, katakanlah pada saat itu Montaya hujan, tapi katakanlah Gualpara tidak panas, lalu itu kan dicampur. Baik Gualpara maupun Lipton maupun ini tidak pernah ada single kebun di situ. Jadi harus selalu merupakan suatu blend. Apalagi ortodoks itu kan hanya wangi dan enak dirasakan, tetapi untuk kekuatannya kita harus nyampur dengan teh CTC. Jadi gimana ya, harus pokoknya di blend aja Pak, jadi nggak bisa ini. Lalu yang kemudian kenapa produksi kita menurun, itu saya sendiri juga tidak tahu. Hanya sekarang ini sedang digalakkan atau sudah ada pembicaraan dengan Menteri BUMN dan Departemen Pertanian. Tapi ini juga saya pribadi ya, kalau teh karet itu yang memerlukan banyak orang, kayaknya lebih baik dikelola oleh Departemen Pertanian, karena dulu waktu kami itu dikelola oleh Departemen Pertanian dan Departemen Keuangan. Jadi Departemen Pertanian itulah yang akan memberikan arahan bagaimana mengolah teh yang baik dan bagaimana meningkatkan kualitas, sedangkan Departemen Keuangan akan melihat bagaimana keadaannya. Kalau misalnya saat itu memang komoditi teh lagi jelek sekali dan merugikan, itu keuangan kalau prosesnya bagus dia akan membantu. Tapi ya itu karena policy negara ya, tidak bisa ikut campur. Nah sesudah itu baru dijadikan BUMN tahun berapa tuh, tahun 1900-an sekian itu menjadi BUMN. Baik, baik Bu Lina. Dan ini boleh kan ya menambah satu ternyata dari Profesor Sasongko. Beliau menanyakan bagaimana memperkirakan waktu kadaluarsa teh setelah pemetikan. Kapan waktu terbaiknya untuk dikonsumsi? Ini Pak Song ini pembimbingnya anak saya. Baik Pak Song. Jadi teh itu saat itu juga harus diolah dan harus disimpan. Jadi tidak kadaluarsanya nanti kalau sudah dibungkus, sudah menjadi teh yang siap jual. Jadi pada saat dipetik saat ini lalu dilayukan dan besoknya digiling, itu harus disimpan di dalam, kita namakannya peti miring. Itu hari pertama kita dapat berapa kilo, hari kedua kita dapat berapa kilo, nanti sesudah bisa dipak.
Jadi pengepakannya sekarang pakai paper bags, jadi pakai tea bags, dan itu harus sekitar 50 kilo. Sedangkan untuk satu partai itu harus 20 kali 50, jadi 1 ton. Itu harus sudah sampai segitu baru kita pak. Jadi itu udah sebetulnya pada waktu saat kering itu juga sudah bisa kita konsumsi. Apalagi kalau saya sering mengkonsumsinya itu dari jatuhan dari dryer, itu malah nikmat sekali, enak sekali gitu. Dan teh itu tidak akan apek atau tidak akan rusak kalau pembungkusnya bagus. Jadi tidak karena teh itu higroskopis, jadi kalau terlalu di luar begini aja, ini kan menyerap air, jadi itu cepat apeknya. Dan itu akan bertahan, bahkan ada orang-orang yang dari China mungkin ada yang teh yang umurnya berapa, 5 tahun, 10 tahun, malahan harganya mahal. Jadi itu dengan pengepakan yang bagus, yang tidak ada udara luar yang masuk. Begitu mungkin Pak Song. Baik, terima kasih Bu Lina. Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada di antara pertanyaan masih yang belum tersampaikan pada forum ini. Insya Allah kita akan ada forum berikutnya lagi dengan Ibu Kardina membahas mengenai masalah teh ini. Dan berikut ini kami berikan kesempatan kepada Prof. Suryadi. Silakan Prof untuk menyampaikan sambutan dan komentarnya. Terima kasih. Pak Azad, terima kasih. Saya lagi. Kenapa suaranya Prof? Iya, ini sudah 2 tahun nggak pernah batuk. Masya Allah. Karena udaranya bersih. Sekarang udara semakin kotor kali ya. Jadi mulai batuk lagi. Cepat minum sehat, teh Prof. Dengan jahe, Pak. Oh, dengan jahe. No, ini harus dicoba. Buat teh panas dengan jahe, ini enak banget untuk batuk. Sayangnya puasa, Bu, jadi harus nanti nunggu buka dulu ya. Tapi intinya gini Mas An, walaupun serak-serak ya, harus berkomentar nih, Bu Karina itu luar biasa. Saya heran sebenarnya ya, ahli-ahli seperti Bu Karina ini kan jarang ya. Tapi karena aturan 55 tahun harus pensiun, padahal ilmunya masih sangat diperlukan ya. Sehingga saya betul, karena kan beliau kan udah hampir 80 ya Pak Sani, atau udah 80 malah. Siapa? Bu Karlina usia berapa Bu Karlina? 78 tahun. 78, hampir, Masya Allah. Hampir 80. Masya Allah. Tapi sangat cerdas itu karena banyak minum teh kali ya. Jadi kita mungkin harus sering minum teh sekarang, mulai sekarang ya. Karena sementara ini yang maju pesat itu kopi, Bu. Kopi itu di sekarang ada kopi yang di mana-mana itu ya. Apalagi milenial itu senangnya ngopi, Bu, sekarang. Ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Tapi tidak ngobrol-ngobrol sambil ngeteh gitu. Ahli-ahli teh ini harus mungkin berupaya supaya tidak ketinggalan dengan kopi. Karena tadinya dengan gede-gede kopi juga sama dengan gede teh itu hampir sama. Tapi sekarang kemajuannya luar biasa ya, kopi. Nah teh ini ternyata di terangan Bu Karlina ini sangat mengasihkan. Saya kebetulan pada waktu tahun 79 pernah dikirim ke Sri Lanka juga. Dan saya heran Sri Lanka itu sejak itu kan hampir 30 tahun lebih yang lalu ya. Itu sudah menguasai teh dunia dengan Dilmah itu ya. Tapi kita makin menurun malah sekarang dari penjelasan Ibu Karlina tadi. Nah, ini yang kadang-kadang sangat memprihatinkan, tapi itulah yang terjadi. Orang lain semakin maju, kita semakin menurun. Demikian juga kelapa sawit tadi, kita terluas lahannya, tetapi kekurangan minyak goreng sampai Pak Jokowi marah-marah terus ya. Nah ini apa ya, fenomena yang terjadi di negara kita, dan saya salut karena sudah membuat T07 yang tadinya bagus, sekarang malah tidak produksi lagi. Sayang sekali ya, bukan ya. Padahal ya
Itulah yang terjadi karena konsumsi teh kita ini belum sekuat kopi, jauh sekali masih ya. Sehingga kalau yang pas-pasan modalnya ya tidak bisa bertahan lama, Bu. Walaupun bagus kayak apapun, kalau penggemarnya sedikit dan produksinya tidak bisa terjual dengan baik, harganya pantas. Seringkali teh itu karena harga, Bu. Sehingga mengapa peremajaan juga sangat sulit. Peremajaan tehnya sendiri maupun peremajaan mesin. Ini masih mesin kolonial dipakai. Kadang-kadang tehnya sudah sangat tua pun nggak diremajakan karena biaya untuk peremajaan dengan hasil yang dicapai nanti tidak imbang. Ini juga faktor-faktor yang menentukan, Bu Karina ya. Tapi alhamdulillah, terima kasih Bu Karina. Saya mohon maaf tidak bisa bicara panjang lebar. Maunya lebar. Tapi apa daya suaranya hilang, makin hilang. Jadi terima kasih atas sharing yang sangat bermanfaat. Dan terima kasih Bapak. Masih bertahan 264 orang sampai saat ini dan semuanya mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan Bu Karina. Terima kasih Pak Hasanuddin. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti dengan mencampur teh merek apa aja Bu ya dengan jeruk tadi, ya. Ini bisa cepat sembuh. Terima kasih atas obat mujarabnya yang dianjurkan Bu. Nanti langsung saya coba pas buka nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Syaradi, terima kasih atas sambutannya dan semoga cepat sehat Prof. Dan nanti buka puasa langsung menyeduh teh dengan cara yang baru, dicelupin dulu ke air putih biasa sedikit ya Bu Karlina, baru setelah itu baru disirami dengan air mendidih dan baru kemudian ditambahin jahe ya. Mudah-mudahan Prof. Syaradi segera sehat kembali Prof. Amin. Oke, baik Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita berikan kesempatan kepada Ibu Karlina mengomentari yang disampaikan oleh Prof. Syaradi sekaligus juga menyampaikan kata penutupnya di dalam sharing beliau hari ini. Kepada Ibu Karlina kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan atas atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan semoga saya juga bisa lebih mendalami agama Islamnya dengan mengikuti NBO ini. Dan maaf sekali saya itu agak grogi karena biasanya kalau memberikan ceramah begini secara offline. Jadi karena terlalu banyak yang harus dikemukakan dalam penyeduhan, dalam segala macam. Sehingga tadi juga saya lupa white tea itu karena antioksidannya tinggi, jadi orang-orang pada mencari. Nah mungkin juga untuk Pak Suharyadi bisa sekali-kali dengan teh jahe selama batuknya belum hilang, dan juga bisa ditambah dengan white tea untuk antioksidannya yang tinggi. Mungkin mohon maaf sebesar-besarnya kalau dalam penyampaiannya kurang baik dan ada hal-hal yang tidak bisa saya jawab. Namun apapun juga terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa saya telah diberi kesempatan untuk berbagi pengetahuan saya yang sedikit ini tentang teh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ibu Karlina. Dan tadi dengan penegasan dari Prof. Syaradi menanyakan mengenai umur Ibu Karlina ya. Dan kemudian sama-sama kita mendengarkan Bapak dan Ibu bahwa beliau telah diberi anugerah ya 78 tahun. Sampai dengan sekarang ini sungguh kalau seandainya kita tidak mendengarkan lagi pertanyaan Prof. Syaradi, kita tidak mengira bahwa beliau sudah diberi usia 78 tahun, namun Masya Allah begitu sehatnya, begitu cerdasnya, dan begitu pedulinya, dan begitu semangatnya
Sehingga Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya atas apa yang beliau sampaikan pada hari ini tidak hanya melalui apa yang beliau katakan, tetapi bagaimana beliau mengisi kehidupan ini dapat pula menjadi contoh dan teladan bagi kita semuanya. Dan satu hal yang menarik ketika tadi itu pada saat Ibu Karlina mengawali sharingnya, saya mencoba googling ya mengenai apa sih yang terkait dengan kata-kata bijak yang terkait dengan masalah teh ini. Selain kita sudah mengetahui bahwa teh ini kan merupakan bagian budaya dari hampir setiap wilayah di penjuru dunia ini, bahwa teh adalah merupakan bagian kegiatan yang sangat prestisius ya di dalam kehidupan masyarakat. Maka begitu banyaknya puji-pujian ya kata-kata bijak yang terlahirkan dan terinspirasi dari teh ini sendiri. Nah, namun dalam hal ini dari begitu banyaknya hal-hal yang disampaikan, ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan dari apa yang kita dapati melalui simbol teh yang dihadirkan oleh Ibu Karlina pada hari ini. Selain kita mendapati bahwa bagaimana teknologinya baik di dalam mencelupnya ataupun manfaat dari teh itu sendiri, maka sesungguhnya ketika kita memperhatikan setiap ciptaan Allah terdapat simbol dan pesan di dalamnya, maka kita bisa melihat teh gitu kan ya. Yang pertama, walaupun sedikit jumlahnya, hanya beberapa lembar ataupun beberapa gram dalam teh celup itu, namun memberi warna. Sedikit tapi memberi warna. Nah, betapa banyak kita mendapati banyak tidak memberi warna. Maka kita mendapatkan pembelajaran dari teh ini bahwa betapa pentingnya kualitas itu sesungguhnya. Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa Ibu Lina menggambarkan yang dipetik itu hanyalah bagian pucuk puncaknya dan hanya 2 lembar daun di bawahnya. Betapa sesungguhnya yang bisa kita petik di sini adalah pesan bahwa untuk teh, bahwa pada usia muda itulah dia berkiprah. Begitu terlambat saja kita menggunakannya, maka kita akan mendapatkan kualitas yang tidak sebaik daripada kualitas puncak pada pucuk ataupun 2 lembar daun di bawahnya itu. Semoga hal ini menghadirkan pesan pula bagi kita semua, jangan menunggu-nunggu kita, tidak ada istilah tua di dalam kehidupan ini. Maka sesungguhnya apa yang kita dapati pada hari ini harus segera kita petik dan segera kita manfaatkan. Kemudian yang berikutnya kita bisa melihat memang kecil dan ringan daunnya, tetapi bisa kita bayangkan teh adalah merupakan salah satu soko ekonomi dan memberikan pengaruh yang luar biasa, bahkan sampai budaya dipengaruhi oleh teh ini sendiri. Nah, kemudian saya teringat bahwa di dalam budaya samurai misalnya, kita bisa mendapati bahwa bagaimana teh adalah merupakan salah satu tradisi yang diajarkan sejak dini, di mana dengan belajar cara menyeduh teh itu sendiri kita diajarkan tentang ketekunan, tentang ketelitian, dan tentang kesabaran. Maka sesungguhnya pada akhirnya dari apa yang bisa kita gali pada setiap simbol yang dihadirkan, walaupun hanya 1 lembar daun teh itu, sesungguhnya ketika kita melihat tidak hanya dengan mata kepala kita, maka sesungguhnya betapa besarnya misi dan kemanfaatan yang telah dibawa oleh 1 lembar daun teh itu. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu pesan-pesan spiritualitas dan makna-makna values yang kita dapatkan pada selembar daun teh itu menjadikan kita untuk bisa merefleksikan kembali, sudah senadakah kita, sudah setarakah kita dengan selembar daun teh itu sendiri di dalam kehidupan kita, memberikan manfaat bagi diri pribadi, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara seluas-luasnya. Terima kasih Ibu Lina atas apa yang disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi pertemuan yang dirahmati, diberkahi, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Prof. Suradi serta Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin pula apabila terdapat kekurangannya, dan kita segera mengakhiri pertemuan ini dengan sama-sama kita mendengarkan doa yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Ustadz Taslim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Prof. Suharyadi, dan Bunda kita, Bunda Karlina yang begitu hebat. Nah, kalau orang Betawi bilang nyahi, ngeteh. Nah, ya, itu tradisi yang sangat dilestarikan. Mudah-mudahan membuat kita semuanya sehat. Amin. Kita memohon kepada Allah semuanya yang hadir
Ya, setiap pengajian ini orang-orang yang memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi'u kafil mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa azimi sultan. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amin. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Wahhabu, ya Razzaq. Duhai Rabb kami, Engkau yang memberikan segala limpahan nikmat rizkimu, Engkau berikan kepada kami karena kasih sayangmu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, Engkau berikan semuanya apa yang kami konsumsi membuat kami sehat, membuat kami nikmat, membuat kami merasa bertambah, memberikan kekuatan dohir batin. Karena Engkaulah ya Allah yang memberikan sehat, karena Engkaulah ya Allah yang memberikan manfaat. Ya Allah, ya Rabb kami, pagi hari ini ya Allah, Engkau berikan kami ilmu melalui pengajian di NBO ini, yang dibimbing oleh Bapak Ustadz Hasanuddin, memberikan kami pencerahan, memberikan kami makanan untuk rohani kami. Begitu pula ya Allah, sharing yang disampaikan oleh Ibu Karlina, memberikan apa yang kami konsumsi bertambah sehat untuk diri kami, untuk semuanya. Ya Allah, semuanya ini agar bermanfaat untuk kami, bermanfaat untuk keluarga kami, bermanfaat untuk masyarakat kami, bermanfaat untuk bangsa negeri ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Allahumma rzuqna huwan nabiyina wa khidra sayyidil mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa takbirana wa tawassuana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah. Amin. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin dan Prof. Suharyadi, Bu Karlina, dan semuanya jamaah NBO. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Haslim atas doanya, semoga Allah hijabahkan untuk kita semua. Baiklah Bapak dan Ibu, dengan demikian berakhir pula acara kita pada hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah nanti sore kita jumpa dalam acara Tadarus bareng jam 4:30. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.